Ini kedua. Legion. Ini kedua. Legion. Ini karena OLED. OLED. Legion. Kamu pernah nggak lihat nih dengan Legion. Legion. I would like to thank the Academy for giving me this award. You know, for Gila. Saya ingin berterima kasih kepada ibu dan bapak saya. Saya ingin berterima kasih kepada Suami. Henry Cavill yang telah Suami apa? mengisi mimpi saya. Suami saya. Di skip suaminya. Suami di skip. Saya mau berterima kasih kepada suami saya yang sangat ganteng sekali, Makasih ya. yang sangat berdedikasi. Terima kasih. Sehingga, lihat nih, sangat dedikasinya, hidungnya bengkak. Terima kasih kepada apa nih? Ini apa nih? Kamu dapat award apa sayang? Kepada Award ini. Bawel Istri Award. Sulit banget. Anyway, hello guys, welcome back to Tech News with your host Pika Lily. And today, we bring you some news. Kita bakalan bawain berita yang menggembarkan Apa? dunia game. fana. Kok dunia fana? Dunia game Kok dunia? maksudnya. Benar sih. Gitu. Iya, kita kan live in a dunia Betul. fana. Betul. Kok Kayak lagu tuh kan. Aku jadi kayak ini sih, keingetannya flora dan fauna. Iya, sih. kan beda ya. Karena kamu ngeliat aku. Oh iya. Kamu ingat Flora Fauna ngeliat aku. Iya benar. Kayak Tarsan, kayak Oh, kercak. Gue sih Tarzan? langsung aja sebelum ada yang komen pada. Kercak. Iya kan tuh tadi kercak. Nggak Gitu. gitu. Bapaknya Tarsan. Ya Allah, Mit. Enggak, harus banget didemonstrasiin ya. Harus banget didemonstrasiin. Segini. Kamu subspecies apa? Hah? Kamu subspecies apa? Handsome kercak don. Handsome kercak don. Halo guys, langsung aja di news yang pertama. Oh ya, jadi tadi kan ngomongin tentang award nih apa ya. Kan kemarin lagi gempar-gemparnya, yaitu adalah Clair Obscure 33 menang the Game Awards of Game of the Year. Ya kan? Lagi pada rame Tentang karena ke situ. every kategori mereka menang. Betul, Gitu, bener kan? banyak. Tapi masalahnya ya, walaupun di The Game Awards dia menang sebagai Game of the Year, tapi di acara yang lain yaitu Indie Game Awards, Indie Game Award. tadinya dia menang. Tadi menang. Game of the Year of Indie Game, Best Indie Game, dicabut Kenapa? gelarnya karena ternyata Telat masuk. Oh cabut. Kan kalau aku dulu gitu zaman SMA. Telat mendingan cabut. Astagfirullahaladzim. Enggak, ini Dasar boomer. Pakai sekarang ngomongnya cabut. Cabut tuh zaman kapan lu ngomongnya cabut gitu kan. Anyway, ya tapi ini totally different ini ya, different awards ya. Maksudnya ada Game Awards sama Indie Game Awards. Jadi di Indie Game Awards, Clair Obscure ini ditarik gelarnya karena katanya dia menggunakan generative AI. Gen AI. Ya, begitu. Walaupun katanya udah di patch, terus dibilangnya katanya placeholder texture placeholder katanya. Sementara. Cuman sebenarnya iya, maksudnya kalau dari pihak Indie Game Awards-nya bilang iya karena kita ini banget anti AI bla bla bla. Tapi bukannya semua game memang udah pakai AI ya, Pak? Ya kalau AI yang ini sih semua game pakai AI sih. Iya, bukannya semuanya pakai AI ya. Maksudnya itu juga tidak mengaruh kepada gameplay dan walkthrough-nya kan. Maksudnya dan Mereka tuh nggak mau pakai generative AI. Generative yang AI. kata di tren gitu. astaga. Ya tapi kan everything already AI gitu. Ya sudahlah ya, tapi ya begitulah dari mereka, pokoknya katanya akhirnya diganti ke game apa gitu, satu lagi game ininya runner up-nya jadinya dikasih ke runner up-nya di bawahnya Clair Obscure gitu. Makanya aku suka gamenya. Itu Ya. aja sih yang penting. Bagus. Semuanya I love the emang game. bagus gitu. Karena janganlah kita kalau ada game bagus hanya karena cacat kecil terus mau dicoba dijatuhkan. Karena takutnya ke depannya nggak ada game bagus lagi. Iya. Kalau gue sih gitu aja Tapi sih. sebenarnya kalau misalkan boleh jujur ya Pak, Clair Obscure ini terus sebenarnya masuk indie game nggak sih? Tapi kan dia budgetnya gede. Terus udah gitu productionnya, iya sih productionnya dari small Kan Witcher group of 3 people, dulu tapi juga termasuk indie. tapi kan jadi gede sekarang, big company, bukan Ya. indie lagi. Pengusaha Indonesia aja ada yang stay UMKM terus. Janganlah kita overreact juga. Iya. Kalau ada game bagus ya kenapa? Kalau nanti suatu saat game bagus sudah hilang, lu main tuh gunduh pakai batu. Bener gitu. Tara As jadi Tara As Kita gunduh main Indonesia. battle.
main bekel. Jangan lupa, karena ketika ada game yang bagus yang kayaknya dikerjain pakai hati, then you're missing the whole point of art benar. itself. Benar. Jangan kayak lu benci mati sama game AI, oh ini merusak art, Ya. sampai you even lu bahkan ngeblokir the meaning of art itself. Iya, benar. Karena ketika gue melihat game Expedition 33, that is art. That is art. Ketika semua game sampah yang mungkin gak ada yang pakai game AI, kayak game-game Ubisoft akhir-akhir ini, lu dukung hanya karena ini kan tapi nggak pakai game AI, tapi tai. Jadi gitu ya gengs ya. Tapi emang ya, the point is ya emang gamenya bagus ya, nggak usah di overlook dari situ lah. Kalau misalkan emang bagus ya bagus aja gitu. Ya, anyway langsung aja ke news yang berikutnya adalah, aduh saya mau gimmick dulu Pak. Udah gimmick. Saya mau gimmick dulu untuk news yang berikutnya. Michael Jackson. Aduh, aku gak bisa lewat. Cari kunci dulu. Where key? Sini, Where sini, key? sini, Ayo sini. kita cari Sini, dulu. sini. Kunci. Sini, kalau nggak bisa lewat, Ya, sini. ya. Nih, nah tuh. Gitu. Bapak tahu nggak kenapa saya Geser. pakai gimmick itu, Pak? Oh, tahu banget lah. Kenapa? Pasti ngomongin karakter game kan? Iya. Ya kan? Ya itu adalah. Pokemon. Kok pakai? Oh iya, Pokemon harus pakai gunting ya? Pakai Pokemon shears dulu ya? ada branch Batang juga. branch lu harus pakai shears ya? Nggak bisa lewat. Pakai gunting. Ya kan? Saya kira Pokemon. Ngomongin apa sih? Kita ngomongin adalah dari Resident Evil Requiem, Pak. Ya, Oh, ya itu adalah konfirmasi. eh. Kan kemarin ada leak tuh ceritanya. Oh, Kalau kata iya. gue sih itu mah teknik marketing aja, itu mah bukan Iya, leak. Ya itu bukan konfirmasi bahwa ada Daddy Leon. Hah? Leon di situ jadi tua. Bu, tolong ya. Dia Ini- jadi tua, jadi Mohon maaf. Itu jadi ada ininya, wrinkle-nya, maksudnya ada kerut-kerut. Semua segala macam bebannya dia tuh diliatin di mukanya. kami dari anggota PPL. Aku PPL apa? Pemuda penyuka Leon. Ibu, tolong jangan terlalu mengintimidasi karakter saya. Karakter saya ini terlalu keren banget. Semua ibu katakan itu adalah kelebihan dia. Oh ya. Tapi Karena Pak, ada pintu dikunci, dia nyari kunci itu kelebihan. Ini orang baik-baik, Bu. tapi kan dia punya gun, Pak. Itu dia. Gun kan bisa langsung dicus. Dia itu Gembok hancur, Pak. terlalu bersih pikirannya. Ada kunci daripada ditembak, kata dia, kok kasar, kata dia. Dia nyari kunci. Dia tuh tipe orang yang naik awan ginteng bisa naik. Oh, lugu. Karena artinya lugu. Oh, lugu, lucu dan goblok. Lucu dan goblok. Iya, bener. Maksudnya keren. Oh, iya. Keren. Yang ngerasa cool guy, I'm cool, like I can do anything, solving problems. Lu ngelewatin pagar pendek aja nggak bisa diloncatin. Tapi banyak fansnya nggak? Banyak fansnya nggak? Iya, fansnya juga aku menanya, kamu kenapa suka sama Leon? Loh, itu kemarin bahkan ada ini hal yang kamu nggak tahu. Kenapa? Jadi bahkan dalam membuat Leon yang versi tua ini, itu developer gamenya sengaja bertanya kepada beberapa wanita untuk nanyain confirm apakah ini karakter yang udah ganteng. Oh, Sama persis seperti yang terjadi. Jadi dikasih survei ya? Betul, sama seperti buat tonton belum tahu ya. Kayak zaman dulu tuh Disney kalau bikin animasi tuh selalu kayak gitu. Contoh yang behind the scene Tangled, kalau teman-teman punya DVD yang Blu-ray yang asli, yang ori, ada behind the scene itu dia kan Flynn Tangled, Rider. si Flynn Rider-nya kan, dia sampai nanya gitu ke cewek-cewek. Iya. Ini ganteng nggak karakternya? Sampai bener-bener semua orang bilang ganteng baru proof. Saking begitu ya. Nah, Leon pun katanya kayak gini. Iya. Leon ganteng sih di situ sih, daddy face banget sih di situ. Tapi semua Maksudnya- beban kehidupannya emang terlihat di situ. Dari Yes. rautan mukanya, dari kerut-kerut dia udah tua gitu kan. Ya kira-kira dia solving problems apa lagi di LA Requiem? Gue sih penasaran apa yang tidak bisa dilewati oleh Leon. Tapi Ininya apa dapat sih namanya? nggak anak presiden dia? Obstacle-nya. Anak presiden dapat nggak? Ya kan cuman nyelamatin Ibu doang. ini Tapi guys. Eda Wong kagak dapet dia. Ya, itulah. Kalau pria terlalu lembut banget. Kayaknya kontras banget sama Dawong yang hup. Iya. Dia soft spoken. Bener. Iya. Leon itu soft spoken, gengs. Soft man. Soft. Bukan cuma ngomongnya Such a doang, kelakuannya softie. pun soft. Tapi gitu, jadi konfirmasi bahwa Leon bakalan ada di RR Requiem. Kita bakalan tunggu apa kegaduhan apa lagi yang dia lakukan ya di dalam game itu. Nah, ngomongin tentang kegaduhan, Pak, ini ada berita buruk, ada berita duka juga, yaitu jadi co-creatornya dari Call of Duty yaitu Vince Zampella Vince Zampella. mengalami kecelakaan sampai dia meninggal dunia.
kecelakaan car crash. Aduh. Itu Call of Duty Dari yang kapan? tunnel kalau nggak salah itu terus tiba-tiba dia kayak lepas kendali, remnya entah blong atau kayak gimana terus crash. Ada videonya beredar di ini. Call of Duty yang dari Ferrari zaman lagi, dulu. naik Ferrari dia, Pak. Literally co-creator Call of Duty, Pak. Wah, karena Call of Duty itu my child, man. Iya. Bukan childhood, pas kecil banget sih. Tapi pas masa muda. Iya. Menemani masa muda, gila dari zamannya Black Ops 1 sih gua mulai main Call of Duty itu. Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 2, 3 yang PS3 dulu ya, bukan yang remake-nya yang ini. Ya ampun. Ya. Jadi dia ini yang udah Call of Duty yang dari 2002, Pak. 2022 2003, Pak. Terus Iya, udah gitu dia juga yang foundernya Respawn Entertainment. Oh, Respawn. Oh. Berarti yang baru-baru kali ya? Apa gimana? Enggak, dia Call of Duty yang 2003 co-founded yang ini. Oh. Yang 2023. 2003, sorry. 2003, berarti dulu banget Iya, gila. kok. Call of Jadi Duty dia yang emang baru-baru udah awal. emang orang ini, Pak, orang Waduh. lama, Pak, emang co-creatornya gitu. Vinzam Wow. Pella gitu. Wah, Meninggal waktu kemarin. jadi Kita dark turut ya. berduka cita gitu. Terus berduka cita. Iya, gitu. Jadi apa sih namanya? Itu juga shock banget sih untuk orang-orang, mereka pada ini bilang, "Wah, kok iso?" gitu. Apa itu? Iya. Apa Oke, itu? kalau Kok gitu, kamu untuk membicarakan kembali suasana. Mau gue kok gue disuruh move? Apaan? Oh, dari situ. Apaan? Jadi Apaan? guys, Dia tiba-tiba saya agak seneng. Oh, Ini yang kedua. Kan kamu udah pernah lihat yang satu tahun lalu. Ini kedua. Legion. Ini kedua. Legion. Ini karena OLED. OLED. Legion. Kamu pernah nggak lihat nih? Dengan Legion. Legion. Yang OLED nih. Kemarin dia bilang, Kalau- "Bah, gimana ya, Bah ya? Ini aku lagi ini, Bah. Nggak di dompet lagi ini, Bah, seset, Bah." Lihat gak nih? Legion. Tuh, Ternyata bisa dia copot gak? Sticknya. Ternyata dia seset karena emang ya iya Legion. Nih, bisa copot gak sticknya? Tuh, Bisa dipasang lagi nggak? bisa lah. Tuh. Nah, situ dulu. Aduh. Ini kalau menurut gue ya, harus ada hak asasi pria. Kita harus membuat Lalu ditangkap. gerakan melindungi hak asasi pria. But anyway guys, kita di sini akan kita melihat tuh. Bagus kan? Ini tuh dia Lenovo selain berita Legion news, Go maksudnya 2. dia mau ngeberitain kalau dia ada Legion. Loh bukan beritain. Aku ini Legion cuma Go kayak 2. mau ngasih lihat ke teman-teman betapa bagusnya ini. Jadi ini OLED guys, sudah tuh. Lenovo, I see you. Tapi kenapa sih, Bang? Kamu kok kenapa harus banget Karena Legion portable. Go 2 ini? Portable, lihat nih. Bisa main Cyberpunk. Dari sebanyak device itu kamu kelihatan nggak? Iya. Kelihatan nggak nih? Gue kasih Iya. lihat temen lu nih. Pak, ini sekarang gue bisa main solo ini copyright gini radionya. Gue kan wih kan lo. Nih. Gue bisa. Nih. Tapi layarnya gede banget ya? Crowd-nya high. Crowd-nya jadi rame kotanya tuh, lihat settingannya. Wih, tajam ya. Ya OLED soalnya. Wow. OLED, bro. Ini sebenarnya aku beli cuman karena aku Kamu keracunan sama siapa? Bukan, aku kemarin beli ini. Coba tuh. Mas Gigi, boleh Mas Gigi? Ya bang. Oh, ini. Buat temennya. Gara-gara beli laptop jadi kamu sekaligus gitu maksudnya. Kan si Davin kemarin ngedit, pas kita lagi ngedit apa tuh yang room tour. Ya. Dia bilang, "Bang, laptop aku mau meledak." Gue beli. Jadi guys, selama ini Davin itu ya dia berdoa, dia sholat terus dapat laptop. Tapi kenapa harus sekaligus sama Legion Go 2? Iya, jadi begini. Ini kan laptop ya, emang buat ngediting sama main game terutama. Karena emang udah tuh, gue paling demen laptop kayak gini guys. Yang apa, kesannya tuh laptop bisa main game kuat banget. Tapi juga buat editing udah pasti kuat banget kan, karena CUDA Core kan rata-rata semua software editing sekarang itu pakai teknologi CUDA namanya. Itu selama kita udah pakai Nvidia, kayak ini kan udah pakai RTX 5070 nih. Itu dia udah kayak software DaVinci Resolve udah gas banget. Nah dia tuh udah buat editing kayak gini biar lancar dan mulus, dia udah pakai RTX 5070. Sama dia apa? AMD-nya Mas Gigi? Prosesor itu AMD Ryzen AI 7 350. Tuh, AMD kan kayak kita tahu kan prosesinya gila. Tapi buat
tetap dia bikin Keren, adem, keren. ya kan? Kalau lagi processing, lagi render segala Iya. macam, udah pakai Legion Cold Front Hyper namanya. Jadi Jadi tuh tetap tidak akan adem. meledup ya. Adem nih, adem. Vin, nggak bakal meledup, Gak bakal Vin. meledup lagi, Vin. Nah, Iya. tapi masalahnya, maksudnya aku, misalnya si Davin nih, lagi pakai kan. Kan kita kan paling pakai malam, taruh lagi di tempat kita. Kalau si Davin lagi pakai buat ngedit nih, misalnya dia, nih Vin, si Davin aja pakai buat main Cyberpunk lihat. Ya, Tuh, tab buka lihat. Sambil kerja sambil main. Tuh. Coba lihat. Lihat tuh. Tapi ini layarnya OLED juga nggak? Sama OLED, kayak OLED. sama Legend Go 2-nya nggak? Layar OLED. Dia ada istilahnya pure sight OLED gaming display. Jadi udah OLED, udah pastinya kalau edit di sini itu udah sRGB 100%, tajam, responsif, refresh rate-nya tinggi juga. Jadi emang buat main game. Ini jadi gue paling demen guys ya kalau misalnya ada layar tuh yang udah main game juga udah oke. Buat ngedit udah oke sekalian. Jadi literally buat ngedit sama tahu banget keperluan buat ini dah YouTuber gaming. Oh, keyboardnya nyala tuh. Keyboardnya. Coba aku Tuh. cobain keyboardnya. Keyboardnya. Pencet-pencet. Udah RGB. Oh, karena dia udah pakai Legion True Strike namanya istilahnya. Nah maksudnya kalau si Davin abis itu lagi render, aku ngapain nunggunya? Ya, Lenovo Legion Go OLED. Karena OLED ini guys yang menurut gua, jadi dia kayaknya ya baterainya nggak cepet habis karena layarnya OLED, jadi lebih nggak panas karena dia juga udah pakai AMD Z2 Extreme kan. Jadi, aduh, mohon maaf ya, main Cyberpunk bro, portable bro, minggir bang, izin, gitu. Udah gitu bikin gila lagi, di sini ada AMD Hyper RX, satu klik langsung frame rate-nya naik gila. Ini guys, lu lihat kotanya rame. Kenapa kotanya rame? Oh guys, lihat ya guys. Ini kotanya rame banget. Kenapa kotanya rame? Karena gue setting high bro. Kotanya dan city crowd-nya, lihat tuh main Cyberpunk Ih, sama bagus ya. portable ya. Wih, Cakep, gila. cakep. Sekarang udah lancar main portable guys. Ini mau nyaman sih. Kamu mau minjam? Enggak, ntar dulu, Hah? gengs. Masalahnya Minjem nggak? dia bilang me time, dia doang me time. Lah kan bisa berdua. Ini apa nih kamu? Hah? Itu Ini kan. udah ada ini. Itu. Ini apa? Coba part jelaskan. of the nih ya, nggak Coba- ngerti Mas coba Kiki dia. jelaskan. Yang nama ini Lenovo Legion Go yang berusaha dilakuin nih. Kalau gue lihat Lenovo, dia tuh mau bikin ekosistem, bah. One of the best ekosistem. Ini nggak dipunyain loh oleh ekosistem yang lain. Dimana kita ada gamingnya. Ini menambah ekosistem ini. Oh, menambah ekosistem. Cobain, dia bilang. kamu sini. Ini itu, kamu harus ngerti. Di dunia kerja itu namanya ekosistem. Loh, nggak beneran. Ini namanya Lenovo Legion Ecosystem. Oh, gitu. Jadi selain kita ternyata punya laptopnya kan, terus aku beli itunya sekalian. Selain aku beli Lenovo Legion Go juga, yang kedua aku beli ini. Maksudnya biar setupan kamu tuh lengkap gitu. Lengkap. Nah, lihat dia curve. Iya, Bending like a champ. Mas Gigi, apa namanya nih Mas Gigi? Monitor Legend Pro 34WD10. Tuh, Legend Pro 34 WD10 ya. Betul. Ini aku beli ya. Jadi monitor ini aku beli tiba-tiba ada klip lagi tuh. Monitor ini aku beli karena satu dia curve, kedua dia widescreen-nya beda. Lihat dong. Jadi kalau misalkan ada grading nih, aku bisa mau dua layar dalam satu screen atau dua mode atau modenya jadi lebih gede aja. Jadi aku misalnya buka DaVinci Resolve di sini, itu gede banget tuh kelihatan yang buat gradingnya di sini segala macam. Buat main game. Misalnya kamu nih. Karena biasanya kalau misalkan monitor yang biasa kita tuh harus kayak dua monitor gitu. Dua Kalau ini monitor. bisa jadi satu monitor, split screen. Nih misalnya nih gengs, kamu main split game di sini. screen. Sebelah kanan kamu nonton Netflix. Oh, langsung. Oh, biar berarti kalau live gak usah pakai Lihat itu nggak? dong, bisa OBS di sini, si itunya di sini. Wah, lebih mudah ya. Lebih berarti enak ya. kalau misalnya live. Nah ini sRGB-nya udah 99%. Ngerti nggak? Enggak. Oh, di atasnya lagi dia di CP3-nya udah 98,5. Itu buat color grading, semakin kita akurat warnanya. alah. Nggak perlu beli lagi alat-alat yang apa tuh yang buat ini screen apa yang kita beli itu Kalibrator. kalibrator nggak perlu. Kalibrator. Gitu, curve lagi. Anaknya curve gimana bang? Loh, buat tonton yang belum tahu, layar bioskop itu curve loh. Kalau teman-teman nyadar, coba deh ke bioskop, teman-teman lihat curve. Tujuannya adalah kalau yang duduk di samping-samping tetap ngeliatnya lurus. Jadi kalau kita dari tengah nih, kita ngeliat ke samping, tetap lurus, ngerti nggak? Nggak yang kalau ini biasa kan, karena kenapa dia kan widescreen banget nih. Kalau dibikin nggak curve, kita lihat ujung tuh kayak makin menjauh kan. Kalau ini kan karena dia curve, jadi nggak menjauh. lurus, tuh. kelihatannya straight. Tetap lurus. Gitu. Semuanya ada manfaatnya. Nggak sembarangan saya beli. Tuh lihat nih, aku lagi grading nih yang film kemarin. Misalnya tuh, gede kan? Jadi ini gede. Ya ini hanya para editor dan tukang color grading yang tahu fungsinya kalau layar segede bagong begini. Tuh. Jadi nggak cramp, nggak. Kalau misalnya bayangin ini cuma segini kan,
monitor yang biasanya kan, itu kan penuh gitu kan, udah ini jadi kecil nih previewnya gede, nggak perlu lagi monitor kedua. Ngapain? Apa itu monitor kedua kata dia? Nggak perlu. Tuh, terus misalnya aku lagi ngedit tiba-tiba, aduh harus pergi ke WC misalnya gitu. Ini kayak hal sepele ya, tapi gue demen banget nih, lihat nih. Di sininya ya, ada ahidar. Jadi kasih ini taruh headset, misalnya gue lagi ngedit, aduh kebelet, ahidar. Oh, hal kecil tapi saya suka. Gitu, bagus. Sama juga ini anti glare guys. Jadi kalau teman-teman nyadarin, ini kan studio gue nih lampunya bejibun, bisa lihat ke atas tuh. Tapi ini nggak ada glare sama sekali, perhatiin nggak? Jadi guys, nikmatnya adalah ekosistemnya. Ini akan lu rasain kalau misalnya lu kerja sambil nge-game atau emang kan kita di bidang yang jadi sambil misalnya gue, ini gue udah selesai kerjaan di sini. Ini tinggal editor gue nih, habis gue editing offline, tinggal editor gue kasih laptopnya sambil nunggu kita main game. Di level legend gue nya. Gila nggak touch. Tapi guys, untuk sebenarnya teman-teman tuh pilihan ada banyak ya. Kalau misalnya yang versi tingginya tuh ada yang Lenovo Legion Pro ya kan. Untuk yang lebih hematnya ada yang Lenovo Loki. Nah buat yang di mediumnya, which is gue pilih yang ini karena dia tuh di tengah ya. Dia jadi Lenovo Legion 5. Kayak lu lihat nih ya, dari video yang kemarin tuh 4K loh ini. Lihat. Main game sampai pangsi macam udah cukup lah ya buat editor gua, buat dipakai kemana-mana. Belum lagi ada Lenovo Legion Go 2-nya. Ya, jadi main bisa di mana-mana banget. Ya. Misalnya ini udah nih render, udah pakai ini buat main. Dan baru ini kan juga bisa PC, basically. Jadi kadang-kadang kalau misalnya genting atau gimana-mana, Photoshop butuh Photoshop atau gua lagi jalan misalnya kemana, pakai Photoshop atau buka-buka YouTube gua ngurusin YouTube, pakai ini. Udah aman, terkendali semuanya pak. Ya, inilah indahnya ekosistem yang berjalan. Muah. Gitu. Lengkap. Tapi kamu kayak gini-gini nih semuanya dengan barang-barang ini, terus kalau kenapa-napa ada asuransinya nggak? Ada lah, orang beli sama Mas Kiki. Udah pasti lah, aku tanyain dulu Mas Kiki ini ada ininya nggak Mas Kiki? Kalau Legend 5 ini bang, Accidental Damage Protection. Accidental Damage Protection. Nah, terus sama ada juga Lenovo Ultimate Support selama 3 tahun. Oh 3 tahun, Ultimate Support. Yang Legend Go 2? Nah, Legend 2-nya ini ada service 1 tahun carry in. Kalau yang ini monitornya? Keren. Yang ini udah 3 tahun. Oh 3 tahun juga? 3 tahun juga. Ya udah, aman. Gitu. Lengkap ya asuransinya, wow. Keren. Punya bersama. Tadi dia baru ngomong punyaku Punya tuh, bersama. punyaku. Punya tuh bersama, Tadi katanya buat gue juga dipakai. Buat kamu dan aku. Apa ya berita terakhir ya kan? Kamu sih ngedistract dengan segala macam device baru kan? Aku tahu berita terakhir. Apa ya? Aku tahu. Ya, yang terakhir ini ada, ya nggak tahu kalau kamu ada tambahan ya. Cuma berita terakhirnya ada dari Hogwarts Legacy 2 kan kemarin memang rumornya kan katanya memang bakalan mau dibikin ada. Hogwarts Legacy 2 dan kayaknya sekarang udah dibawa Netflix deh Pak jatuhnya. Oh iya. Karena kan udah masuk WB kan. Yang jelas WB-nya udah masuk Netflix kan. Udah mau. Nah, terus udah gitu katanya, jadi kan kemarin aku bilang bahwa nanti bakal ada multiplayer ini kan, gamenya bakalan ada multiplayer, terus udah gitu ada online juga katanya. Jadi, nah tapi multiplayernya ini bakalan dimasukinnya ke online. Gitu. Dan kompetitif, katanya dia ada kompetitif multiplayer online di Hogwarts Legacy 2. Tapi kayaknya tapi kayaknya ini tuh jadi kayak sistem kayak entah GTA 5 atau nggak Red Dead Redemption 2 sih Pak. Yang di mana? Ya kan? Story online. Gitu. Asal apa yo? Asal kamu kurus. Betul. Asal jangan ngancurin yang versi offline-nya. Benar. Karena mohon maaf, GTA 5 tuh bagi gue udah termasuk ngancurin versi offline-nya. Bayangin lo berapa DLC cerita bener-bener di scrap. Benar. Bully 2 scrap, walaupun itu lembut banget jamnya si Dan Hauser ya. Enggak, itu karena emang gak ada timnya. Ya emang gak ada timnya karena timnya sibuk GTA online. GTA online benar. Sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya kalau boleh jujur ya, itu semua DLC-nya jadi updatean GTA online, Pak. Kayak Michael tiba-tiba nge-heist after 12 years itu kan harusnya DLC, bukan online. Jadi bad mood. Loh, iya toh, secara logiknya kan harusnya itu bukan masuknya ke online dong, update-annya harusnya masuknya ke DLC dong, DLC offline. Jadinya masuknya ke lah kan kita jadi ngehubungin nih ke GTA ya kan. Selalu GTA. Pokoknya di berita itu
Tidak ada kata untuk tidak ada maksudnya tidak ada space. Pasti selalu ada space untuk GTA. Gimana sih? Emang GTA 6? Emang ada berita apa GTA 6? Gak tahu. Oh, most anticipated. Most anticipated game. Kemarin kan di Game Awards menang lagi dia, ya udahlah ya gitu. Bener, nggak apa-apa. Gue juga sebenarnya nungguin, kita semua nungguin lah, ya lah. Ya nggak sih? Walaupun udah enak, tapi 2 years in a row loh. 2 years! Maksudnya Selama 2 tahun dia memenangkan game yang dinantikan. Tahun depan. Tahun depan? Jangan, please. Please jangan. Tapi, kita di sini mau membicarakan yang akan dinanti di tahun depan, guys. Banyak loh! Kalau gue pribadi ya, ada Wolverine. Oh ya, benar. Iya nggak sih? Ada Fable. Terus dari Tapi Wolverine dulu nih, Wolverine dulu kenapa? pelan-pelan nih. Kenapa? Wolverine itu kalau lihat grafiknya ya udahlah ya kayak basically yang buat Spider-Man kan. Grafiknya sih gila-gilaan, tapi kok zaman sekarang berani ya? Maksudnya ngeluarin di trailer udah brutal berdarah-darah gitu. Lah kan kayak dulu juga game-game Iya sih. kayak Deadpool kan juga dulu begitu game Iya Pak. sih. Jadi, tapi nggak apa-apa sih kalau gue bilang lebih edgy. God of War juga dulu juga begitu. God of War. Tapi emang di trailernya begitu ngasih lihat. Nggak tahu. Kalau di trailer lo si Wolverine. Dan yang saya suka ini, kenapa gue suka Wolverine? Pendeknya menghargai orang pendek. Gimana? Maksudnya? Apa? Maksudnya? Kan Wolverine kan pendek karakternya. Kenapa? Enggak. Enggak dari mana? Enggak. Wolverine tuh pendek bro. Dan dia mengikuti komiknya agak kebantet gitu. Ada The yang bantet, ada Pride yang of- enggak. bodo amat. Kemarin kan yang di film memang ada yang Bodoh. bantet, ada. Pokoknya gua ngeliat di Wolverine. trailer karakternya bantet, I love. Gitu. Wolverine itu kan Hugh Jackman kan? Hugh Jackman. Hugh Jackman, Huge. Potong gaji. Hugh Jackman. Salary. Beda. Tapi ya itu termasuk gamer tuh. Gue penasaran. Maksud gue penasarannya adalah apakah open world? Soalnya kalau di trailernya kayaknya lebih ke Uncharted. Oh. 4 gitu modelnya yang lorong gitu. Iya, lorong. Apakah dia open world? Ntar kita lihat ya. Semoga sih open world ya. Kalau mau seru ya. Cuma kalau open world takutnya bingung juga. Tapi Ngapain? kayaknya lorong sih sama kayak Deadpool game Kayaknya yang dulu lorongnya. sih. Iya. Iya sih. Kayaknya Karena gitu. kalau kayaknya lebih baik lorong. Kalau misalnya dipaksa open world jadinya takutnya kayak Mafia 3 awal-awal rilis tuh. Kan kayak berusaha open world tapi open worldnya kayak nggak harus open world deh gitu kan. Oke lah, tapi itu ada Crimson Desert juga ya kan. Yang juga udah, bagi gue sih kepo aja gitu kan. Kayaknya terlalu bagus banget untuk jadi kenyataan. Apakah sebagus itu kah pas keluar? Kita akan lihat. Nah itu tadi apa kamu mau bilang? Apa? Fable. Fable. Nah cuman untuk Fable Microsoft masih ada waktu loh yang bener gitu. Dari Larian Studio juga nanti bakalan ada. Mereka nggak bakal bikin Baldur's Gate 4, tapi mereka bikin game baru namanya Divinity. Ya kita lihat Gitu. nanti seperti Walaupun apa katanya tuh. masih satu universe sama Baldur's Gate 3. Oh ceritanya satu universe sama Baldur's Gate 3. Hampir gitu, kayak Dan spin-off. ngomongin soal itu juga by the way nggak ada angin nggak ada hujan Lara Croft di remake kan. Yes, Lara Croft benar. Nah, Di Atlantis tuh ceritanya di katanya. Atlantis ada T-Rex berbulu. Gitu. Iya, karena T-Rex perempuan terakhir tuh benar-benar ada bulunya di bagian Berarti buntutnya. ini semua yang kamu beli tuh T-Rex Sia-sia. termasuk yang termasuk yang besar Udah lah, itu. gua lelang. Dimulai dari 2M. Enggak 2M juga dong. Ini ya. Kan pernah gue pegang nih. Berarti kan ada daki gua, ada DNA gua nih. Ada daki. Coba gua tanya, pedang Tutankhamun yang bikin dia mahal apa? Karena pernah dipegang Tutankhamun. Bentar dulu. Kalau misalkan nih dianya punah, ya kan? Terus kalian nemuin suatu artefak terus ada DNA-nya dia. Kalian mau ngeklon nggak? Kan sama kayak di Jurassic Park ngambil dari darah nyamuk di ember. Kalian Nggak, omongannya dia tuh mau diklon nggak? ya maksudnya mau Campur dihidup. sama DNA kodok. Ya maksudnya mau dihidupkan. Iya, nggak ada bedanya. Nggak, kayaknya nggak usah dicampur sama DNA. Dirujak Kurang kan ajar. dia. Menurut gua. Tapi lagi-lagi yang terakhir gitu ya, Noob ini sampai menang lagi di GOTY. Most anticipated, ditunggu-tunggu katanya gitu. Iya. Ya jangan ditunggu mulu lah gitu. Karena ini jujur ya, bukan GTA dong, Rockstar itu biasanya sebelum trailer dulu lumayan banyak loh. Lihat trailer 2, 3, gameplay 1, gameplay 2 kan gitu. Where? Takutnya gue emang belum siap. Tayes. November kan tapi kan.
Ya, tapi masih ada banyak hal yang kita lakukan tahun depannya. Ada lebaran dulu, awal-awal tahun, bulan puasa, World Cup apa World Cup? Di awal apa di akhir World Cup? Awal Tengah-tengah. tengahan. Tengah-tengah. Awal tengah. Awal tengah ya? Tengah-tengah. Tumben World Cup. Gitu kan. USA lagi. Iya, around tengah Mei kayaknya. Itu yang menarik tuh. World Cup di USA kan? Iya sih. Yes. Di negara yang nyebut aja soccer. Football bro! Kenapa soccer? Ya kan PES bang, Pro Evolution Soccer. Oh iya. Tapi kayaknya kalau untuk GTA 6 ini kayaknya bakalan tetap akan rilis di November. Tapi kalau kata aku nanti bakal banyak ada patch. Nggak mungkin nggak bakal banyak ada patch. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keluar aja dulu gitu. Karena gue lagi mainin game-game jadul ya. Itu seru-seru banget sih di emulator pak. Gue pengen vibe kayak gitu. Vibe itu vibe dimana kerasa yang bikin game tuh cinta tersampaikan melalui gamenya. Ya, sebenarnya kita tuh nggak terlalu peduli dengan grafik segala macam. Asal kayak intelektual. Wow, Kayak bro. intelektual. Jadi hasilnya itu terasa ke si playernya. Walaupun dengan grafik dulu PS2 kan yang luk gitu. Tapi zaman dulu kan sebenarnya grafiknya bagus. Ada soul-nya sebenarnya, Betul, Pak. soul-nya itu jiwa. DJIVVA. Jiwa. Jiwa. Dan ingat guys, kalau lu suka main game dan juga suka bikin konten, setup kayak gini itu layak banget dipertimbangkan karena ini literally yang gue pakai sekarang. Plus monitor itu gila banget. Dan buat lu pada nyari teman mabar biar kagak main solo melulu, lu bisa gabung di Facebook Legend Gaming Community. Linknya udah ada di deskripsi. Nah, sama guys, kalau kalian penasaran sama produknya Lenovo tadi dari Legend 5 sama Legend Go 2-nya, bisa kalian cek di link deskripsi below. Oke guys, kalau begitu sampai sini dulu untuk Tech News kali ini. Sampai jumpa di video-video teraas yang berikutnya. Selamat berlibur buat teman-teman semuanya. Ya, Yeay! sehat-sehat semuanya sampai GTA 6. Jangan sampai delay lagi lah, please. Oh, jauh. Ih, sok misterius banget lu. Nggak, itu kalau editor nggak di-close tuh barusan, gue marah. Kalau sampai lagi-lagi ya, selama Tech News, endingnya itu nggak pernah profesional dan aneh. Kalau sampai dimasukin ini, ngomong-ngomong gini. Biasanya Tech News tuh siapa sih, Davin ya? Davin. Gue kemplang. Gue taruh lagi nih di kamar gue. Nggak ada dipakai-pakai. Tidak ada. No.